Musyahidin al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara fadilah atau keutamaan apa-apa yang ada di bulan puasa, yaitu dengan kita melaksanakan qiyam Ramadan, yakni menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan amal soleh. Dan di antara qiyam Ramadan yang dimaksud di sini yaitu di antaranya salat tarawih. Salat tarawih pertama kali itu dilaksanakan atau dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah, atau lebih tepatnya di saat puasa Ramadan itu disyariatkan. Salat tarawih yang lebih dikenal di zaman Nabi sebagai qiyam Ramadan merupakan salah satu amal ibadah muakkadah yang senantiasa dilakukan dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal hari bulan Ramadan. Rasulullah melaksanakan qiyam Ramadan atau yang lebih dikenal di zaman kita ini sebagai salat tarawih itu pada malam pertama. Malam kedua tambah banyak lagi sahabat yang mengikutnya. Malam ketiga tambah banyak lagi, Masjid Nabawi membeludak. Para sahabat berbondong-bondong ingin melaksanakan salat tarawih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malam keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar daripada rumahnya. Kemudian sahabat bertanya-tanya, ada apa? Kenapa Nabi tidak keluar di malam yang keempat ini? Terus sahabat menunggu sembari melaksanakan segala macam rutinitas amal soleh di Masjid Nabawi. Sampai tiba waktu fajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya yang kebetulan bersebelahan dengan Masjid Nabawi, kemudian berkata kepada para sahabat yang menunggunya semalam, aku tahu kalian menungguku semalam, akan tetapi aku tidak keluar bukan karena aku mendapatkan sesuatu, bukan karena aku sakit, akan tetapi aku tidak keluar karena aku khawatir akan kalian. Aku khawatir apabila sholat sunnah qiyam Ramadan yang lebih kita kenal sebagai salawat tarawih ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan aku tidak ingin membuat kalian itu merasa terbebani dan merasa berat atas perintah wahyu tersebut. Subhanallah, bagaimana kasih sayang Allah kepada para sahabatnya, bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Karena biasanya setiap amaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dikerjakan oleh Nabi dan diikuti para sahabatnya itu akan memancing turunnya wahyu dan akan mewajibkan ibadah tersebut. Jadi sebagai wujud rasa sayang dan cintanya Nabi kepada kita, Nabi tidak keluar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan qiyam Ramadan itu masing-masing sampai berlalu, sampai Rasulullah wafat. Tetap masjid itu ada yang sholat sendiri, ada yang berjamaah, terus ada yang kelompok-kelompok hidup masjid itu. Sampai di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar ini melihat masjid di malam-malam bulan Ramadan terlihat kurang kompak. Ada yang sholat sendiri, ada yang mengaji, ada yang berjamaah 1-2 orang. Kemudian atas inisiatif Sayyidina Umar bin Khattab, maka melalui ijma' para sahabat, jadi para sahabat di saat itu dikumpulkan, seraya pendapat Sayyidina Umar ini disampaikan, alangkah baiknya bagaimana kalau seandainya kita kumpulkan qiyam Ramadan ini, tarawih ini menjadi satu imam. Kemudian itu semua disepakati oleh para sahabat.
sehingga dikenal dengan istilah ijma' sukuti. Jadi pendapatnya Sayyidina Umar ini tidak ada satupun sahabat yang menentang ataupun menolak pendapatnya Sayyidina Umar ini. Akhirnya ditunjuklah salah satu sahabat yang memiliki kualitas suara yang baik dalam membaca Al-Quran, yang memiliki keilmuan fikih yang luar biasa, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab, untuk melaksanakan imam sholat tarawih tersebut. Dilaksanakanlah sholat tarawih dengan pimpinan, dengan yang dimimpin oleh Ubay bin Ka'ab dan diikuti oleh seluruh sahabat. Nah, tarawih ini jumlahnya 20 rakaat. Jadi ditambah 3 rakaat, jadi total secara keseluruhan menurut riwayat 23 rakaat. Dan hal ini terus berlangsung lama sampai di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Sayyidina Ali melewati sebuah kampung, sebuah tempat di mana masjid itu ramai akan orang beribadah, melaksanakan sholat tarawih. Kemudian Sayyidina Ali berdoa, nawwarallahu darihaka ya Umar kama nawwarta masajidana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerangi kuburan engkau wahai Umar sebagaimana engkau menerangi masjid-masjid kami. Subhanallah, sebenarnya ini merupakan bukan bid'ah Sayyidina Umar, meskipun pada mulanya ketika Sayyidina Umar itu menyatukan kembali para sahabat untuk melaksanakan dalam satu kesatuan imam, beliau mengatakan nikmatu bid'ah hadihi. Nikmatnya bid'ah ini maksudnya bukan bid'ah sholatnya, bid'ah untuk mengumpulkan kembali dalam satu imam dan makmum ini. Sedangkan sholat tarawih itu sendiri, maksudnya dalam artian di sini qiyam Ramadan, karena di zaman Rasulullah itu tidak mengenal sholat tarawih, yang dikenal adalah qiyam Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui hadis yang begitu masyhur, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun di malam-malam bulan Ramadan, menghiasi bulan-bulan Ramadan dengan ibadah al-qiyam, yang termasuk di sini adalah salat qiyam Ramadan, salat tarawih, maka dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan semata-mata ridha karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya diampuni, yang dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.